Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang materi mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11 ini dengan materi kajian Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang memaknai ketaatan dengan benar. Langsung saja kita mulai. Mari kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan untuk mempelajari kegiatan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah kita belajar materi ini, diharapkan kalian dapat membaca Quran Surat An-Nisa dengan baik dan benar. Yang kedua, diharapkan kalian mampu memaknai makna ketaatan dengan benar. Dan yang ketiga, diharapkan kalian mampu menjadi pribadi-pribadi muslim yang taat aturan dimanapun kalian berada, baik aturan di rumah, aturan di sekolah, aturan bangsa dan negara, bahkan aturan-aturan agama mampu kita taati. Untuk itu, mari kita langsung saja mulai materi ini dengan membacakan Quran Surat An-Nisa ayat 59 secara bersama-sama. Bapak baca terlebih dahulu, kemudian kalian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Dan apabila engkau berbeda pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Yang demikian itu, jika engkau beriman kepada Allah dan akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Baik, sedikit saja kita bahas tentang ilmu tajwid di dalam surat ini. Dilihat ya ayyuhal, ya dibaca selama 5 harakat. Karena kenapa matobi bertemu dengan huruf hamzah di kata yang lain ada bendera atasnya, baca 5 harakat, pembacaannya mad jais munfasil. Ayyuhalladzina amanu. Nah, itu sama, dia matobi bertemu dengan huruf hamzah di kata yang lain, kemudian ada bendera di atasnya dibaca panjang bisa sampai 5 harakat. Mad jais munfasil. Atiullaha, Allah lam jalalah bertemu didahului harakat dhammah, itu juga bacanya tafkhim tebal. Wa atiur rasul wa ulil amri, mimati bertemu dengan ra dibaca jelas, hukum bacanya idhar syafa'i. Minkum, dan mati bertemu huruf kaf, maka hukum bacanya ikhfa, dibaca sama-sama. Fa'indana, nah dan mati bertemu huruf ta, hukum bacanya ikhfa, dibaca sama-sama. Fa'indana za'tum fi syai'in farud, nah tanwin bertemu dengan huruf fa, dibacanya ikhfa kembali, yang dibaca sama-sama.
syai'in faruddu ila Allahi war rasul in kuntum. Nah, itu dibaca juga ikhfa, yang artinya sama-sama. Tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu. Walau matain bertemu dengan huruf wa dibaca idgham bi gunnah, membaca nembung. Wa ahsanu ta'wila. Nah, kemudian di situ ada kata ta'in diwakafkan, diperhatikan bacanya mad iwad. Nah, itu sedikit saja pembahasan ilmu tajwid. Nanti kalian bisa belajar lagi di rumah, kalian ulang-ulangi lagi. Kemudian yang kedua, makna taat. Nah, apa sih itu taat? Nah, taat berasal dari bahasa Arab, ta'ah, yuti'u, ta'ah, yang artinya tunduk, patuh. Di dalam Quran surat An-Nisa ini dijelaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk tunduk, patuh, taat kepada yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah, taat kepada Allah, yang artinya kita diperintahkan tunduk pada aturan-aturan yang tercantum di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita agar kita dapat bahagia, selamat di dunia maupun di akhirat. Wa atiiur rasul, yang kedua kita diperintahkan taat kepada Rasul. Siapa Rasul kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti kita diperintahkan untuk taat, mentaati aturan-aturan yang terdapat di dalam hadis dan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Nah, kita taat kepada ulil amri. Siapa ulil amri itu? Ulil amri yang artinya penguasa atau pimpinan kita. Siapa pimpinan kita? Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, pimpinan tertinggi kita adalah seorang presiden. Untuk itu kita wajib untuk mentaati pimpinan kita, presiden kita. Bahkan dijelaskan dalam hadisnya bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia sama saja taat kepadaku, kata Rasul. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka sama saja dia bermaksiat kepadaku. Kemudian barang siapa taat kepada pimpinan kalian, sama saja kalian taat kepada aku, kepada Rasul. Barang siapa bermaksiat kepada pimpinan kalian, maka sama saja kalian bermaksiat kepadaku. Berarti sama saja kalian bermaksiat kepada Rasul. Nah, itulah makna ketaatan yang telah kita pelajari, yang artinya kita wajib taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pimpinan kita. Dan kemudian dari makna taat tersebut, kita diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada aturan. Jadi setelah pelajaran ini diharapkan kalian mampu menjadi umat muslim yang taat kepada aturan-aturan yang ada dimanapun kalian berada. Contoh, nah sekarang kalian berarti sudah mempelajari makna ketaatan. Berarti kalian wajib harus taat mentaati aturan-aturan yang ada. Baik di rumah, kalian harus taat kepada aturan-aturan yang ada di rumah. Taati, karena aturan tersebut dibuat untuk kebaikan kita bersama. Yang kedua, di masyarakat juga ada aturan-aturannya. Nah, kalian wajib taat. Kemudian aturan-aturan negara. Nah, juga kita harus taat pada aturan-aturan negara. Dan juga aturan-aturan agama kita. Nah, kita harus mentaati aturan-aturan yang ada di agama kita. Insya Allah akan menjadi kebaikan bagi kita bersama. Contohnya bagaimana? Nah, dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Di sekolah kita taat, masuk disiplin tepat waktu, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian di masyarakat, contohnya kalian berangkat ke sekolah menggunakan helm, taat aturan lalu lintas. Nah, kemudian di rumah aturan-aturan yang ada, misalkan rajin membersihkan rumah dan sebagainya, nah, kalian taati. Kemudian ternyata ada batasan taat. Nah,
di sini penting juga harus kita ketahui batasan taat. Bagaimana batasan taat? Nah, taat kepada Allah dan Rasul itu tidak ada batasannya. Kita wajib harus taat kepada Allah dan Rasulnya tanpa terkecuali. Kenapa? Karena aturan-aturan atau perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya semuanya baik. Tidak ada perintahnya yang menyuruh kita berbuat maksiat, tidak ada. Maka itu tidak ada batasan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan taat kepada pimpinan ulil amri, pimpinan kita, ternyata ada batasannya. Apa saja batasannya? Yang pertama, wajib taat kepada pimpinan kita selama perintahnya mengajak kepada kebaikan. Nah, jadi yang kita lihat adalah perintahnya. Misalkan contoh dalam keadaan darurat, kemudian seorang pimpinan memerintahkan kita untuk melakukan suatu hal, maka yang baik maka harus kita wajib taati. Akan tetapi jika perintahnya tersebut menyuruh kita kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal tercela, hal-hal buruk, maka kita tidak wajib untuk mengikutinya. Contoh, seorang pemimpin memerintahkan kita, ayo silakan kalian masuk ke dalam api, atau kalian diperintahkan untuk bermaksiat, maka kita tidak wajib untuk mengikutinya. Yang kedua, tadi batasan taat berarti kita lihat daripada isi daripada perintahnya tersebut. Yang kedua, kita wajib taat kepada pimpinan kita meskipun pimpinan kita tidak dapat memenuhi hak-hak rakyatnya. Artinya pimpinan tersebut boleh dikatakan misalkan menyimpang, pernah berlaku yang tidak baik misalkan, tapi perintahnya tersebut baik, maka kita tetap wajib untuk mengikutinya walaupun pimpinan tersebut pernah berlaku zalim. Maka tidak berhak atau kita tidak boleh untuk menghina pimpinan kita, mencaci maki, bahkan melakukan pemberontakan. Nah, itu diharamkan. Maka kita wajib untuk taat, patuh dan tunduk kepada pimpinan kita selama ajakannya untuk kebaikan. Nah, mungkin seperti itu teman-teman sekalian materi pelajaran kita hari ini secara garis besarnya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jadi intinya adalah yang pertama, kalian mampu membaca Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 59 ini dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian mampu memahami makna ketaatan. Dan yang ketiga, kalian mampu menjadi pribadi-pribadi muslim yang taat pada aturan-aturan yang ada. Mungkin sampai situ pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.